geometrinya planar meskipun bulky sekali. Nanti ada aja saya perlihatkan bentuk protein yang itu tuh crowded sekali, tapi bentuk dari kompleks itu dapat kita lihat secara detail. Apalagi kan kalau kita menentukan bentuk kompleks itu, kita nggak hanya melihat bentuk molekulnya. Maksudnya adalah kalau molekulnya bulky, molekulnya besar, itu mempengaruhi bentuk koordinasinya enggak juga. Karena tetap eh, yang pengaruhi bentuk koordinasi itu satu-satunya itu adalah pola hibridisasi. Apakah itu sp3, sp3 D2 ya atau sebaliknya D2 sp3. Nah, hibridisasilah yang akan mempengaruhi pola dari bentuk molekul. Jadi kalau kita mau ngomong bahwa koordinasinya itu bentuknya oktahedral, tetrahedral, segi 4 planar, di piramida segitiga, nah itu adalah hasil dari kita melihat pola hibridisasi. Selanjutnya, nah kita saat ini melihat protein namanya mioglobin. Jadi di mana protein ini itu bisa menyimpan oksigen di dalam sel, ya. Nah ini kalau bisa lihat gambar yang sebelah kanan, itu, nah itu mioglobinnya. Kalau lebih detail lagi, itu adalah kita bisa lihat koordinasinya. Mungkin next supaya kita bisa lebih detail lihat koordinasinya. Nah, ini adalah lingkungan koordinasi dari logam besi di dalam oksimioglobin dan oksihemoglobin. Nah, kita bisa lihat ya, ini ada besi menerima atom donor dari 5N ya. Kemudian untuk yang oksigennya itu juga menjadi ligan juga. Jadi ini bentuknya adalah oktahedral. Jadi jangan terkecoh ya. Kita mungkin bingung eh, menentukan struktur dari atau bentuk molekul dari sebuah koordinasi. Padahal tadi kan kalau kita lihat sebelumnya protein itu crowded sekali ya dengan banyaknya atom hidrokarbon di sana ya. Jadi jangan bingung bentuk koordinasinya apa, langsung kita lihat aja struktur dari kompleksnya itu, strukturnya itu seperti apa. Maksudnya adalah tentu kita akan melihat dengan dasar hibridisasi ya. Jadi harus menentukan konfigurasi atom pusatnya jelas. Kemudian kita juga melihat ligan yang masuk itu berapa ligannya. Nah, di situ baru kita tentuin hibridisasinya itu hibridisasi apa. Tapi rata-rata kalau oktahedral itu jelas itu sp3d2 atau sebaliknya d2 sp3 tergantung orbital D dan persebaran dari ligan. Maksudnya adalah ligan kuat, ligan lemah itu juga mempengaruhi. Saya harap sudah diajarin juga ya. Untuk ligan kuat, ligan lemah itu menentukan apakah dia akan splitting tinggi atau splitting rendah. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah ferrichrome. Ini mengandung transportasi dari besi di dalam sel bakteri ya. Tetap kompleks pun kalau kita berpikir bahwa dia masuk dalam sistem anorganik ya, kompleks pun juga dibutuhkan di dalam sistem biologi ya. Karena bagaimanapun mineral juga banyak dibutuhkan di dalam sel-sel biologi.
Contohnya ferrokrom ini. Nah, ferrokrom ini ya, dia merupakan kompleks dengan atom pusatnya besi Fe3+ ya, di mana dia mendapatkan atom donor. Jadi ada oksigen sebagai ligannya, ligan atom donor ya, yang terbentuk secara oktahedral, memberikan pasangan elektronnya kepada Fe. Nah, ini satu kesatuan nih. Maksudnya satu kesatuan tuh ini Fe ini hanya dapat ligan hanya sebatas satu ligan. Tetapi satu ligan ini memiliki banyak sekali atom donor. Sebenarnya kalau kita mau lihat lebih detail lagi ya, ferrokrom ini dia satu kesatuan kompleks yang memiliki lebih dari 6 atom donor. Makanya yang sebelumnya kita belajar tentang polidentat, nah ini adalah contoh ligannya. Jangan berpikir bahwa cuma oksigen yang bisa mendonorkan mendonorkan pasangan elektron bebas. Kalau kita lihat masing-masing N, itu pun bisa. Ini ada banyak sekali N ini. Kalau kita hitung ya, coba saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 N. Ditambah oksigennya sebanyak 6, total ada 15 atom yang bisa mendonorkan pasangan elektronnya. Berarti kan ini polidentat nih. Nah, dimungkinkan juga ya, ini kan masih ada atom donor ya. Jadi atom donor ini itu bisa memberikan pasangan elektronnya sehingga berbentuk kompleks kepada atom pusat yang lain. Jadi satu ligan itu tuh juga bisa mendonorkan elektronnya nggak cuma untuk satu eh, atom pusat logam saja, tapi bisa juga atom pusat logam yang lain dia donorkan juga. Seperti itu. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya itu kan ada ligan EDTA ya, etilen diamin tetraasetat ya. Di mana kemarin kita pelajari bahwa dia bisa membentuk sebuah oktahedral meskipun satu kesatuan ligan. Jadi ligannya satu tapi bisa ngasih uh, di 6 sisi dari bentuk oktahedral. Nah, itu satu ligan. Apalagi ini yang memiliki atom donor yang sampai 15 ini membentuk ferrokrom. Baik, selanjutnya. Berdasarkan pada jenis ikatan koordinasi yang terbentuk, ligan dapat dikelompokkan menjadi ligan tidak punya elektron yang sesuai dengan ikatan pi dan ligan kosong sehingga ikatan yang terbentuk hanya sigma seperti H, NH3, SO3 2 men, ini sulfit ya. Kalau sulfat SO4 2 men atau RNH2 atau ini amida. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jadi kalau dia itu cuma bisa mendonorkan satu pasang elektron, berarti dia berikatan secara sigma. Seperti itu. Yang kedua, ligan yang memiliki 2 atau 3 pasang elektron non-bonding seperti N3 negatif, O2 negatif, F-men, Cl-men, dan seterusnya ini. Ya, ini ligan semuanya ini. Nah, yang ketiga adalah ligan yang memiliki orbital pi anti ikatan kosong dengan energi rendah yang dapat menerima elektron yang orientasinya sesuai dengan logam seperti CO. Ini R3P. Oke, ini R-nya itu bisa bentuk hidrokarbon apapun ya, bisa metil, bisa banyak ya, butil, dan lain sebagainya, dan seterusnya ya. BR, terus
terus CN cyanida, terus piridin, terus ada juga asetatnya ini ACAC ini AC ya, asetat. Oke, selanjutnya ini masih jenis ikatan koordinasi pada ligan ya. Yang ke berapa ini? Keempat ya. Ini ligan tidak ada pasangan elektron bandingnya tetapi memiliki elektron ikatan pi seperti alkena, alkina, terus ini alkuna ya seharusnya bukan alkina, alkuna ini. Jadi alkena, alkuna, benzema, dan anion siklopentadienyl. Maksudnya ini adalah mungkin dia nggak punya atom donor, ya. Misalnya O terus N, kenapa dia bisa bertindak sebagai atom donor? Karena memiliki pasangan elektron bebas. Tetapi ini, ya, misalnya benzema. Benzema apakah ada atom yang memiliki elektron bebas? Maksudnya atom donor yang memiliki elektron pasang elektron yang tidak berikatan, nggak ada, semuanya berikatan. Tetapi kenapa bisa menjadi ligan? Karena benzema ini elektron pada ikatan pi-nya ya itu bisa digunakan untuk eh, donor pasangan elektron seperti itu, seperti benzema. Ya kan kita lihat cuma bulat aja kan, nggak ada apa elektron bebas. Nah, bagaimana dia bertindak sebagai ligan itu adalah bagaimana benzema sendiri mengelola elektron ikatan pi-nya yang digunakan untuk resonansi ya, itu diserahkan atau didonorkan kepada logam pusatnya. Nah, yang kelima, yang terakhir ya, itu ligan yang bentuk dua ikatan sigma dengan dua logam terpisah, kemudian bentuk jembatan. Misalnya OH, Cl main, F main, NH2 main. Nah, di sini kan kalau kita melihat ya, itu masing-masing ada negatifnya. Maksudnya muatan negatif. Artinya ada satu tambahan dari pasangan elektron sehingga yang tadinya memiliki satu atau dua pasangan elektron bebas bertambah. Misalnya ini NH3 itu punya sepasang elektron bebas kan. Nah, kalau dia bisa membentuk NH2 negatif, berarti dia punya dua pasangan elektron yang bisa didonorkan. H2O misalnya, itu punya dua pasang elektron bebas. Tapi kalau dia membentuk OH-, berarti dia memiliki tiga pasang elektron bebas. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah jenis logam. Ini nggak perlu kita pelajari lebih lanjut ya, karena kita hanya akan fokus kalau kita melihat dari struktur kompleks, kita tuh akan fokus ke liganya. Kalau logam ya, kita hanya akan melihat kepada konfigurasinya saja. Oke, lanjut. Nomenclature of coordination compounds. Oke, ini adalah penamaan dari sebuah kompleks. Pertama, bagaimana kita menamakan kompleks ini saya rasa sudah diajarin. Jadi pertama kationnya dulu. Jadi muatan positifnya dulu, otomatis logamnya dulu. Maaf, bukan logamnya. Ligan yang misalnya kalau di situ ada ion penyimbang, ya itu kan kation. Berarti dia terlebih dahulu. Kemudian baru anion. Anion ini berarti dia ligannya. Maaf, bukan ligannya. Tapi dia adalah ion ion penstabil atau ion penyeimbang yang dia itu yang negatif. Jadi yang pertama itu adalah ion penyeimbangnya dulu. When naming a complex, ligand are named first. Nah, ini baru kita masuk ke kompleksnya. Kompleksnya itu ketika kita mau menentukan kompleks, berarti itu ligand terlebih dahulu.
Nah, kalau banyak ligan berarti kita akan menentukan ligan mana yang terlebih dahulu dari alfabetiknya. Jadi kita lihat huruf paling depan itu huruf apa. Ya udah kita susun berdasarkan alfabetnya. Berikutnya adalah metal atom atau ion name test. Jadi atom logam itu atau ion logam ya, itu dinamakan terakhir. No use space in complex name. Jadi semua digabung, nggak ada spasi ya, ataupun tanda baca yang lain ya yang digunakan seperti strip itu nggak usah. Beda sama hidrokarbon ya, nggak ada koma juga ya, hanya ada kurung kurawal nanti. Nah, kurung kurawal ini untuk memisahkan antara ligan dan ion penstabil atau ion penyeimbangnya. Nah, ini adalah penamaannya dan saya yakin sudah diajarin Pak Damsik ya sebelumnya, karena kita hanya mengulangi. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada yang belum jelas ya. Baik, selanjutnya masih nomenclature. Ini aturan IUPAC ya dalam penamaan. The names of anionic ligands end with the suffix O. Jadi ini penamaan ligan anion dari sulfat yang berakhiran dengan O. Jadi misalnya itu kan eh, ida, misalnya sulfida, itu nanti menjadi sulfo. Kemudian sulfit itu menjadi sulfito, kemudian sulfat menjadi sulfato. Ini cukup jelas ya. Dan yang lainnya ya nggak cuma sulfat, fosfat juga. Misalnya ketemu fosfat nanti menjadi fosfato, fosfit misalnya nanti menjadi fosfito. Seperti itu. Lanjut. Nah ini masih aturan IUPAC. Misalnya ada bromida menjadi bromo, klorida menjadi kloro, cyanida menjadi cyano, dan seterusnya. Hidroksida menjadi hidrokso. OO semuanya. Selanjutnya, nah berikutnya karbonat menjadi karbonato, oksalat menjadi oksalato, sulfat menjadi sulfato yang tadi ini. Tiosianat menjadi tiosianato. Jadi kita tulis pakai bahasa Indonesia biasa aja. Jadi nggak usah eh, ini bahasa Inggris ya. Ini cuma apa nih screenshot aja. Tapi sebenarnya ini kalau bahasa Indonesia lebih sederhana lagi. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lanjut. Ini masih aturan penamaan berdasarkan aturan dari IUPAC untuk liga netral ya. Itu bergantung kepada molekulnya juga. Jadi kita juga melihat juga adanya nama trivial yang bisa kita gunakan ya. Misalnya itu yang pertama nih, etilendiamin. Nah, ini ada pengecualiannya. Misalnya air itu aqua, jadi nanti jadi aquo, H2O. Kan kita nggak gunain ini apa eh, IUPAC dari aturan IUPAC-nya. Jadi ini pengecualian. Jadi misalnya air itu kita nggak usah nuliskan waktu kita nuliskan misalnya kita gunain ligan aquo atau ligan air itu tuh pakai H2O atau dihidrogen oksida gitu. Kita langsung pakai nama dari trivialnya aja karena ini pengecualian. Jadi nanti menjadi aqua. Amonia pun sama gitu loh. Kita nggak perlu menuliskan nitrogen, sorry, trihidrogen
nitrida. Baik, apakah suara saya sudah kembali? Terdengar, Cek. Pak. Oke. Minta tolong deh di-share screen lagi ya.
Ini berkurang satu mahasiswanya, nggak apa-apa. Mungkin baru mau masuknya. Oke, baik kita lanjut ya. Bahwa eh, untuk penamaan sendiri, ya ada pengecualian, ya seperti tadi ya. Misalnya H2O itu nggak kita tuliskan sebagai nama ligan sebagai dihidrogen oksida, terus amonia itu nggak kita tuliskan trihidrogen seperti itu. Tapi kita menuliskan nama trivialnya. Jadi misalnya H2O itu menjadi akuo, nanti nama liganya. Terus amonia itu nanti menjadi amin. Terus karbon monoksida itu menjadi karbonil. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, Greek prefixes are used to indicate the number of each type of ligand when more than one is present in the complex. Jadi, eh, pengejaan Yunani itu digunakan untuk setiap banyaknya ligan. Jadi, misalnya tadi kan kita berbicara tentang ligannya aquo. Kalau satu, kita nggak usah tulis mono ya, langsung aja dia aquo. Terus misalnya ligannya itu amin, ya, amino. Nah, misalnya dia itu dua, itu nanti langsung di aku aja atau di amin. Terus kalau tiga ya mudah aja ya, triamin dan seterusnya. Nah, ini cukup sudah kita pelajarin juga ya. Nah, if the ligand name already contains in the Greek prefix used on a native prefix. Jadi misalnya pengejaan Yunani itu sudah digunakan di dalam ligan. Contohnya tadi itu ada ini, ada trimetil trimetil fosfat, ada ligan trimetil fosfat. Nah, itu kan liganya sudah ada ini, ejaan dari Yunani itu, trian trimetil di dalam ligan. Nah, kalau sudah digunakan, menggunakan alternatif pengejaan yang lain. Jadi nanti pakai bis atau tris, nah ini, tetrakis, pentakis, hexakis. The name of the ligand is placed in parentheses. Nah, jadi eh, kita kita nggak gunain double ya. Kita nggak bisa gunain kayak misalnya tadi kan trimetil fosfat misalnya. Itu sebagai ligan, kemudian trimetil fosfatnya itu ada empat misalnya. Nggak bisa tuh kita pakai tetra trimetil fosfat. Tapi kita pakai yang bawah nih. Tetrakis trimetil fosfat seperti itu. Jadi tergantung kita juga lihat apakah di dalam ligan itu sudah ada tata nama pengejaan Yunani itu sendiri. Oke, selanjutnya. Sebentar, sebentar. Baik, selanjutnya, if a complex is an anion, its name ends with it. Jadi kalau kompleks tersebut adalah kompleks anion, itu akan berakhir dengan huruf AT, ya, AT aja, karena kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Contohnya ini heksa nitro kobaltat 3. Nah, 3 ini adalah muatan dari kobaltnya ya. Saya harap nggak kesulitan menentukan muatan dari logam ketika dia sudah membentuk kompleks. Jadi seperti yang sebelumnya ya, ini hanya penjumlahan muatan saja. Jadi muatan kompleks, kemudian kita lihat muatan ligan sehingga bisa menghasilkan muatan dari atom pusatnya atau muatan logam. Kalau kita lihat di sini misalnya.
Ini hanya tambahan aja, saya lebih menegaskan aja. Kita lihat di sini kompleksnya itu muatannya 3 negatif, ya. Nah, 3 negatif ini, sedangkan ligan itu muatannya adalah negatif 1. NO kan, maaf NO2. Kalau NO2-nya negatif 1, kemudian ada 6, berarti dia negatif 6. Nah, liganya muatannya negatif 6, sedangkan kompleksnya muatannya negatif 3, berarti kan kita sudah bisa menyimpulkan, berarti ini ada yang ngurangin muatan negatifnya ini sebanyak 3, yaitu CO itu sendiri. Berarti CO itu muatannya 3 plus. Makanya kan muatan dari atom pusatnya itu atau atom logamnya CO itu 3 plus, liganya negatif 6, menghasilkan muatan kompleks itu negatif 3. Nah, seperti itu ya, kita yang bawah. Oke, lanjut. Kita nggak usah lama-lama ini. Ini hanya untuk memperjelas saja. Nah, ini ada skadium, itu menjadi skadat, titanium menjadi titanat, vanadium menjadi vanadat, dan seterusnya. Kromium menjadi kromat. Jadi at semuanya. Nah, ini merupakan aturan dari UPEC. Selanjutnya, baik, berikutnya kita akan pelajari tentang isomer dari kompleks. Sebentar. Baik, isomer dari kompleks yang pertama, isomer compound that have the same composition, but a different arrangement of atoms. Jadi, eh sebuah senyawa dari kompleks itu sendiri ya pastinya, yang memiliki komposisi itu sama, tetapi arrangement pengaturannya itu dari atom-atom itu berbeda. Jadi misalnya atom ligannya itu eh, ada 4, misalnya 4 itu aqueous semuanya, H2O semuanya. Terus atom ligannya ada 2 juga, yaitu amonia. Misalnya awalnya mungkin amonianya terbagi, misalnya itu kan jelas oktahedral, atas bawah. Itu nanti tinggal diganti aja, yang tadinya atas bawah, kemudian satu amonianya itu di samping. Nah, tapi nanti ada gambarnya supaya lebih jelas. Jadi tipe besarnya itu adalah isomer struktur sama stereoisomer. Isomer struktur jelas nanti eh, tentang pengaturan atomnya. Kalau stereoisomer itu nanti tentang kekiralannya. Jadi waktu dulu kan SMA atau awal kuliah kan pernah belajar tentang organik. Saya rasa sudah pernah belajar tentang kiral ya. Itu berbicara tentang eh, misalnya kalau sebuah organik ya atom yang 4 gugus yang terikat itu beda semua. Sama halnya dengan ini stereoisomer, dan stereoisomernya pun sama ya. Kalau kita mau lihat kiral itu berarti eh, atom tersebut itu merupakan cerminan dari bidangnya. Jadi kita cukup melihat eh, cerminnya saja. Apakah merupakan bentuk dari pencerminannya atau bukan. Kalau pencerminannya ya udah bentuknya itu adalah spiral. Itu adalah tipe besarnya. Saya harap cukup jelas ya. Ini cuma mengulangi aja. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Selanjutnya, baik. Yang pertama adalah struktur isomer. Isomers that have different bonds. Jadi isomer yang memiliki ikatan yang berbeda. Seperti apa? Kita akan lihat selanjutnya. Coordination pair isomers differ in a ligand bonded to a metal in the complex as opposite to being outside the coordination pair. Jadi
ligan yang terikat pada sebuah logam pusat membentuk kompleks itu nanti berada di kebalikannya. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang saya maksud berada di kebalikannya itu adalah yang tadinya merupakan ligan itu menjadi berubah menjadi ion penyeimbang. Kalau kita lihat sebelah kiri itu kan CONH3 5 kali ClBr. Nah, ini yang di luar dari kurung kurawal itu adalah ion penyeimbang. Jadi yang sebelah kiri, ion penyeimbangnya itu adalah Br. Ya, kompleksnya itu sebenarnya hanya CONH3 5 kali Cl, nanti muatannya positif. Ya, cukup, saya harap cukup jelas ya. Karena Br ini adalah ion penyeimbang. Jadi dia tidak masuk dalam sistem kompleks. Sistem kompleksnya itu adalah sistem oktahedral dari 5 ligan NH3 dan 1 ligan Cl. Ya. Nah, ketika dia membentuk isomer, ya, senyawa yang sebelah kiri ini akan berisomer dengan senyawa yang sebelah kanan. Kenapa? Karena kedua senyawa ini itu memiliki perbedaan dari ligan dan ion penyeimbangan. Jadi, yang tadinya Br ion penyeimbang dan Cl itu ligan itu menjadi kebalikannya. Makanya tadi disebut opposite. Jadi berubah menjadi Br menjadi ligannya, sedangkan Cl-nya menjadi ion penyeimbangnya. Nah, ini bentuk sebuah gugus isomer. Namanya pun juga akan berubah penamaannya. Kan isomer kan pada umumnya demikian. Jadi strukturnya itu kalau kita lihat itu bisa sama, tetapi namanya itu beda. Yang pasti beda itu adalah namanya. Tapi bentuk strukturnya kalau karena ini kompleksnya itu sama ini, jelas oktahedral kan. Tapi penamaannya yang berbeda seperti itu. Karena kita lihat susunan kompleksnya itu berbeda. Susunan dari ion penyeimbangnya pun juga berbeda. Baik, selanjutnya. Coordination pair isomer, example. Nah, ini yang tadi ya. Ya, ini yang tadi. Consider initiation in water. Jadi, pertimbangan dari isomer itu juga bisa, maksudnya ada pembuktiannya, ya, bahwa kompleks tersebut memang benar-benar isomer, jadi bukan kompleks yang sama. Itu ketika dilarutkan di dalam air. Jadi eh, isomer tersebut itu akan terionisasi dari ion penyeimbangnya. Karena memang rata-rata ion penyeimbang itu akan terionisasi atau terlepas dari gugus kompleksnya itu dengan menggunakan larutan. Jadi kalau dia itu dilarutkan, nah akan terpisah dari gugus penyeimbangnya. Ini nggak cuma kompleks ini aja, kompleks yang lainnya pun sama. Jadi bagaimana misalkan atau eh, melepas dari ion penyeimbangnya, ya tinggal diionisasi dengan cara dilarutkan dalam air. Termasuk ketika ion penyeimbangnya itu positif, misalnya alkali, Na, Li, dan lain sebagainya. Alkali tanah pun sama, Mg, Be, Ba, ya. Ketika membentuk sebuah kompleks pun, cara melepas dari sistem kompleksnya tinggal dilarutkan dengan air. Ya, kita bisa lihat yang reaksi ionisasi sebelah atas ya, itu ada CONH35B ClBr ya, itu terionisasi, Br-nya lepas menjadi Br negatif dan sistem kompleksnya. Di bawahnya pun sama, kebalikannya saja. Baik, selanjutnya. Nah, ini masih sama ya. Yang